Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ila awwalina wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ختم الأنبياء والمرسلين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم والبيين والبحر ورزقناهم من الظنة وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. وفي روايات حبيب المسلم على أحده خمس: أداء السلام، وإبادة المريض، واتباع الجنائز، وإذابة الدعوة، وتثبيت العاطش. صدق الله العظيم. Hadirin wal muhtaramun, para jamaah Masjid Jami Darur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid Jami Darur Rahman, Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPDI, yang kami hormati pembawa acara di takdim subuh ini, Alhamdulillah Ustadz Raja Septiandi, yang saya muliakan Bapak Ustadz Bambang Awe, Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, orang-orang tua kami, jamaah hadirin wal hadirat, semuanya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim al-fakir. Kita doakan beliau-beliau semua disehatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Yang pertama dan yang utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari yang berbahagia ini selain daripada ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan, keluasan waktu, kesehatan jasmani dan rohani, juga diberikan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat sempat hadir sholat berjamaah subuh di masjid yang kita cintai. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah senantiasa pada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah, yang mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma
dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan tema saya pada hari ini, tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan mohon maaf yang kemarin subuh ataupun minggu yang lalu saya tidak bisa hadir, namun tidak tersengaja. Juga yang pertama saya mohon maaf kepada Bapak Ustadz Bambang Awe yang telah menyiapkan waktu kepada saya sehingga saya tidak bisa hadir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga terima kasih pula kepada Bapak Ketua BKM Bapak Ustadz Wahyu Rudiwan yang sudah bisa menggantikan untuk mengisi ketidakhadiran saya. Terima kasih Pak Ketua. Kemudian juga mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Beberapa minggu yang lalu hampir berjalan pada sampai saat ini terjadi kekeliruan yang juga sudah Bapak ketahui bahwa beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya dibuat cemas ya oleh salah satu pengguna handphone ya, sehingga nomor saya bisa terpakai atau disebutnya apa? Dihack ya. Saya tahunya dihack itu sana Keramat Jati. Ya, di hacker gitu ya. Artinya digunakan untuk orang disadap gitu ya. Sehingga dibuat penipuan. Namanya nama saya. Mungkin di grup juga udah tahu Pak ya. Ya. Jadi saya khawatir sekali. Bahkan sampai mengalami shock juga saya karena baru ngalamin gitu ya. Itu lagi saya mohon maaf karena kemampuan saya terhadap handphone ini terbatas ya. Jadi nggak tahu, main pencet-pencet aja. Akhirnya ya begitulah. Ya itulah daripada kealpaan kita. Itu lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jamaah yang ada di grup ya baik di grup panitia Idul Adha ya, yang diketuai oleh Bapak Teddy, kemudian di grup taklim juga di grup imam oh iya barangkali nggak ada yang kena gitu Pak ya, nggak ada yang tertipu ya Pak ya, cuman apa namanya saya malu aja gitu bisa terjadi seperti itu lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah ya dengan izin Allah ya, saking ketakutannya saya akhirnya saya ganti nomor handphone Pak Wahyu ya. Saya ganti nomor handphone, mungkin juga udah disebar sama Villa Ustadz Reja Septiandi ya. Jelasnya nomor saya 0812 96 8496 0812 8496 5631. Saking ketakutan itu Pak ya. Itulah kita semua waspada ya, jangan sampai terulang seperti apa yang saya rasakan. Shock Pak saya ya.
Saya punya grup banyak. Ya, sampai grup mancing juga tahu, Pak. Luar biasa. Iya, grup LPM sampai lurah sama camat Pancaramas tahu. Babinsa ikut juga di situ. Luar biasa. Malu benar saya. Ya, menyebar. Terus di Masjid Al-Huda juga sama, banyak yang tahu. Di grup ambulan juga sama. Ya, itulah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Saudara sekalian, tema saya pada hari ini adalah adab kita terhadap salah satu orang yang meninggal, yaitu dalam bahasanya disebut adab terhadap jenazah dan juga adab terhadap jenazah dan juga cara mengantarkan mayit. Jadi bagian saya memang bagian ngurusin mayit, Pak. Ya. Alhamdulillah ada terhiburnya juga ya Pak Haji Arif ya. Iya. Yang kemarin-kemarin ya ini pun ada kitabnya Pak. Kitab namanya kitab Ahkamul Janaiz. Itu saya ringkas juga saya ada. Jadi dalam satu lembar itu banyak ya, satu bab juga banyak, yang terpenting-penting itu saya ambilin. Ya. Sengaja bukunya saya taruh di sini. Saya ringkas karena waktunya juga terbatas. Ya. Bisa nanti 2 kali atau 3 kali. Ya. Di dalam firman Allah, ya, kenapa kita beradab kepada salah satu jenazah yang meninggal, apalagi dia orang Muslim, ya, itu adalah salah satu memuliakan. Begitu baiknya beliau ketika hidup, ya, apalagi dia kerabat kita, saudara Muslim kita, ya, teman kita curhat, ya, teman kita bertukar pikiran dan pendapat, itu Rasulullah mengajarkan harus dimuliakan. Ya. Berlaku baiklah terhadap orang yang meninggal. Ya. Bukan berarti kita berlaku baiknya kita ajakin ngobrol, Pak. Bukan, udah nggak bisa. Ya. Iya. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan dalam memuliakan manusia, yaitu yang terkandung di dalam Al-Qur'an, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bahri wal bahri, ya. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami angkat mereka baik di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan mereka rizki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala kasirim mimma khalaqna tabdila. Dari kebanyakan yang kami lebihkan kepada mereka atas rezeki tersebut dengan kelebihan yang sempurna. Wa khalaqnahum tabdila, atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, kita tinggal lihat surat apa itu. Ya. Oleh karena itu, ya,
disyariatkan kepada kita di dalam memeluk agama Islam atau umat Islam untuk memuliakan, dan ini perintah Allah langsung, ya, perintah Allah. Kalau nabinya ntar Pak, ya, jadi perintah Allah langsung, ya, untuk memuliakan manusia. Kalau di sini anak cucu Adam namanya manusia, Pak. Ya. Baik dia laki-laki, perempuan, sesama manusia, baik dia muslim ataupun bukan, tetap kita memuliakan dan berlaku baik, ya. Masalah agama atau akidah kita terbatas dan berbeda. Oleh karena itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan perintah ini bahwa itu akan kita laksanakan. Namanya siapa orang yang benar-benar muslim, artinya selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, ya, kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meringkas atau merangkai daripada sebuah hadis tersebut dengan ucapan beliau mengatakan hakul muslim ala muslimi sittun, ya. Jadi hakul muslim ala muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, wa fi riwayati, dalam sebuah riwayat, ya, yazibul muslim, kewajiban seorang muslim adalah atas muslim yang lainnya, ala akhihi khamsun, yaitu terdapat 5 perkara. Yang pertama, raddus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk saudara yang sakit, baik itu muslim ataupun yang lain. Kemudian wattiba'ul janazah, dan mengantarkan jenazah. Yang keempat, wa izabatud da'wah, dan memenuhi undangannya. Dan yang kelima, wa tasammitul atish, dan mendoakan bagi orang-orang yang bersin. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ya, yang pertama dalam memuliakan, atau kita lihat di sini menjawab salam, ya. Itu seringkali kita lakukan, ya, jangan sampai kita tidak lakukan, ya. Dan juga di lain menjawab salam ketika azan atau iqamah, jangan diam aja, ya, walaupun suaranya tidak keras, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga ikut menjawab kalimat azan dengan jawaban Allahu Akbar. Kemudian kalimat yang kedua umpamanya asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab lagi, ya. Begitu juga pada kalimat qomat, ya. Jangan kita diam, Pak. Kebanyakan kita diam aja. Syukur sih kalau di dalam hati, ya, memang jawaban itu tidak perlu keras, yang penting di dalam hati
kita jawab. Ya. Tuh. Kemudian eh, wa iyadatul marid, ya, menengok saudara kita yang sakit, ya kayak kemarin, mohon maaf Pak Bambang saya nggak bisa nengokin, ya kabarnya Pak Bambang sakit, saya berdoa mudah-mudahan ya saudara kita yang sakit ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu merupakan teguran Pak buat kita ya, agar kita itu bisa istiqomah ya. Kalau bahasa orang dulu ya, bahasa orang pinter yang Pak Bambang punya itu pakai bahasa Inggris itu ya. Iya, pakai bahasa Inggris. Orang pinter itu penting katanya, tapi lebih penting itu apa ya? Saya juga nggak ngerti itu. Kalau bahasa itu sebetulnya kalau kita kaji, Pak, ya, ya. Ketika orang sakit, kita merasa ya kalau yang namanya satu muslim itu saudara bagaikan bangunan ya, bangunan itu kalau yang satunya sudah keropos dia juga pasti akan keropos menular ya atau ikut. Bahasanya kalau saudara kita sakit kita pun akan merasakan sakit gitu, jadi terasa ya, ya Allah ya, walaupun dia sakit badannya tapi kita juga bisa sakit pikiran, kita mikirin dia kapan sembuh kan gitu ya. Nah ini kemudian ya dari apa namanya, dari kata-kata ini bisa orang bertanya umpamanya, kok dia bisa sakit sih, kenapa sih kamu sakit mulu gitu ya. Jawaban kita gampang Pak, alhamdulillah saya dikasih sakit dulu ya, saya bisa apa namanya kemana-mana sehat karena dikasih sakit. Akhirnya saya diam di rumah ya istirahat gitu. Kenapa sih kamu sakit? Alhamdulillah ya Allah masih sayang sama kita, negor. Itulah yang disebutnya istiqomah ya, artinya kita selalu bersabar apa yang diberikan penyakit ya. Memang suatu musibah itu, teguran itu datangnya mendadak Pak ya, mendadak tiba-tiba ya. Begitu juga ketika kita mendapat musibah kagetnya minta ampun ya, kaget shock lah kalau baru yang ngalaminnya ya. Apalagi kayak saya kemarin ngalamin ya shock bener gitu, ketakutan nanti takut ada yang dipinjemin duit kalau sedikit, kalau 100 juta ya bingung, 200.000 aja saya belum ngembaliin sama pajaka. Iya. Iya, apalagi 100 juta, takutnya begitu Pak, tiba-tiba ada yang datang. Ya. Nah, ya ini buktinya. Nah, kita mau bagaimana? Ya. Kalau kayak Pak Arif bisa jawab. Iya, lu keras gua tembak. Gitu kan. Kalau saya mau keras gimana? Ya, susah. Iya. Gitu Pak. Nah begitu lagi yang mendadak lagi ketika kita mendapat musibah kematian. Ya. Shocknya minta ampun. Apalagi di dalam keluarga itu belum pernah ngalamin. Ya. Ada keluarga yang meninggal ya, dalam satu rumah. Bingung Pak. Nah inilah tugas kita yang hidup di dalam hadis Nabi tadi mengatakan ya, waniba'ul zat, bantu atau untuk meringankan keluarga yang kena musibah kematian. Ya, 5 perkara ini sangat penting. Di antaranya, Pak, ya, kita bisa bantu untuk apa? Mencarikan tanah makam. Kalau emang itu makam umum nih Kali Mulia kan udah penuh nih. Kali Mulia udah penuh, saya aja di sana juga yang di Lemperes juga udah mau nambah. Ya. Itu kadang-kadang kita nggak tahu Pak, ya di mana sih ada makam. Nah barangkali di antara kita ada yang tahu, oh daerah sana tuh Pondok Rancak bisa, itu TPU juga bisa dicariin. Pasti di antara kaum muslimin ada yang tahu, kan tidak semua orang tahu semua Pak, gitu. Masing-masing ya, terbatasan. Kemudian
wa idzabatud da'wah dan mendoakan bagi orang yang bersin, Pak. Ya. Ya. Itu juga ketika kita ada yang bersin, ya udah ditutup asim gitu kan, bukan asim ya. Ya. Orang itu mengucapkan alhamdulillah. Kita yang mendengarkan yarhamukallah. Ya. Itu Pak. Ya. Salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah berkaitan dengan yang tadi firman Allah walau karwarna bani Adam, ya, memuliakanlah anak cucu Adam, artinya itu sangat baik, ya. Dari perilaku kita kalau kita perhatikan sangat baik, ya. Nah ini kita belajar, ya. Ini kadang-kadang ya termasuk mungkin ya karena saya juga petugas jenazah, jadi setiap ada yang meninggal pasti datang gitu ya, karena dipanggil gitu. Nah saya mohon kepada bapak-bapak juga bila ada di rumah ya telah mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu watiba'ul janazah, dan antarkanlah jenazah saudara kita baik ke pemakaman dan juga ikut mensolatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keterangan ini bisa kita simpulkan ya, mengantarkan jenazah itu ada dua kriteria. Yang pertama, mengantarkan jenazah dari rumah duka ke masjid untuk disolatkan, ya. Kemudian ada juga setelah disolatkan mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman. Jadi tingkatan dua ini. Kan kadang-kadang dari rumah saya bisa nganterin sampai ke masjid, nyolatin. Tapi karena kita mau kerja, ada kebutuhan, ya saya nggak ikut ke makam. Ya. Itu masih mendapatkan bagian pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala 1 kilo. Ya. Tapi kalau kita cuma mengantarkan ke masjid saja, ya kemudian kita tidak ikut menyolatkan, rugi Pak, ya, rugi. Ya. Ini udah mulai ya ketika sholat jenazah banyak. Saya mohon nanti kalau ada jenazah yang disolatkan di Masjid Ar-Rahman, di kadang-kadang jamnya berbeda Pak. Udah ngomong sama pengurus masjid jam 10 mau disolatin, ada aja yang ditunggu belum datang, minta ditungguin, ntar aja Pak habis johor. Kan kasihan nih kalau begini ya, bolak-balik. Ya kita sih nggak bisa ngelak daripada yang punya kena musibah. Nanti dianggapnya kita buru-buru gitu, sedangkan dia kecapean, udah pusing ya dari ketidaktahuan, kemudian apa yang harus dia laksanakan, ada yang ditunggu, kalau nggak ditungguin nanti marah-marah, serba salah Pak ya. Tapi ini perlu dipelajari ya, perlu dipelajari dan diketahui oleh kita bahwa pentingnya jenazah itu harus segera ya, nggak perlu ditunda-tunda ya. Minimal kalau sudah malam meninggal habis subuh ya, itu udah bisa jam 9 jam 10 dibawa ke makam udah bisa ya. Nah gitu ya, segera, karena beliau juga ingin istirahat, ingin ke tempat yang beliau tuju gitu. Kan kelihatannya jenazah itu jasadnya yang mati Pak, ruhnya yang melihatkan. Apalagi yang pernah saya sampaikan ketika salah satu keluarga kita meninggal, orang itu sangat kita hormati, sangat kita sayangi, kemudian ya ada andalan lah
Begitu ditinggalkan sama orang yang penting, wah nangisnya meraung-raung. Ini malah merugikan jenazah. Merugikan jenazah. Kita yang istilahnya ditinggalkan sampai meraung-raung begitu ya. Sampai ada yang kesurupan. Ini dihindari ya seperti itu. Karena ini perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi. Gitu. Jangan sampai kita mirip dengan dia. Gitu. Cara bawa jenazahnya juga tidak mirip dengan orang Yahudi, orang-orang agama yang lain. Kalau agama yang lain kan sambil nyanyi-nyanyi, ya, berzikir. Kalau kita boleh berzikir tapi tidak dikeraskan, ya, sambil mengangkat jenazah dari rumah ke masjid umpamanya, atau dari masjid ke mau ditaruh ke ambulan ataupun mau digotong terus, ya. Ada caranya. Begitu kita angkat, bismillahi ala millati rasulillah, ya, terus baca sholawat, ya, terus baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau jangan ngikutin yang di TV, Pak, la illallah, la illallah, jangan begitu, itu sudah meniru namanya, ya. Jadi kita di dalam hati, ya. Dan begitu mengiringi jenazah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh di samping kiri atau boleh di samping kanan, tapi jangan di depan gitu. Berbeda dengan ambulan, Pak. Nah, ini kan kalau ambulan biasanya motor yang di depan buat buka jalan. Itu ada apa namanya? Ada rukhsahnya, boleh untuk mengiringi jenazah yang memakai kendaraan yang di depan, kemudian ambulannya di belakang, begitu. Kemudian pengiring yang dari mobilnya juga di belakang, nggak di depan, gitu. Kecuali dia untuk membuka jalan, memimpin, itu boleh, ada rukhsah namanya, ada cara, ya. Jadi jangan istilahnya kita gotong mayit, kitanya di depan semua, jenazahnya di belakang. Khawatirnya apa, Pak? Ya. Begitu kita jalan lagi enak-enak, jenazahnya belok ke sono. Nah, nggak ada kan gitu ya. Iya. Ada memang caranya ya. Jenazahnya belok ya kan. Ya di ambulan juga harus ada yang ngikut di ambulan. Nggak semua supir ambulan tahu rumahnya. Dibawa ke Jawa, Jawanya mana Pak? Solo. Kita bawa aja sampai Solo, sampai Solo nggak tahu rumahnya. Ada nggak ada pengiring jalannya. Ya nyasar-nyasar juga kan. Gitu. Ini semuanya ada cara, ya. Yang sebenarnya, ya, di dalam hadis ini yang lebih baik itu diusung atau digotong, ya. Kalau yang dekat, Pak, digotong juga. Kayak di kampung tuh pernah jauh saya nganterin, ya. Pak, ambulannya mau dipakai ini? Enggak, Pak. Jalan aja gitu, digotong aja. Rupanya ingin mendapatkan, ya, pahala yang lebih banyak, Pak, gitu. Kalau orang di kampung, biarpun dari sini sampai Masjid Merah digotong, Pak. Kalau kita pakai ambulan, apalagi ke Lembah Abadi atau ke Lemperes itu gotong, gitu. Gantian, ya. Enggak udah gotong enggak gantian lagi, ya capek, Pak. Capek, ya. Ini, iya. Nah, dalam kedua ini, ya, kamu mendapatkan satu qiraat, ya. Dalam sebuah riwayat masing-masing dari dua macam itu tersebut, ya, ada bagian-bagian yang tertentu, Pak, ya, mengantarkan jenazah dari rumah duka ke masjid, yang kedua mengantarkan jenazah saudara kita dari tempat yang habis disolatkan, masjid atau musola, ke pemakaman atau tempat peristirahatan terakhir. Dari masing-masing cara tersebut, ya, dilakukan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mendoakan dan mensolatkan, bahkan beliau yang memimpin sholat jenazah. Kemudian langsung ikut mengantarkannya ke pemakaman. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah haqqu yusalli." Barang siapa yang menyaksikan atau mendatangi tempat jenazah kemudian alta yusalli hingga dia ikut mensolatkan, falahu qirat, maka dia mendapatkan bagian pahala 1 qirat. Itu berdasarkan dari situ Pak. Rupanya sering kita dengar ya bahwa siapa orang yang mengantarkan jenazah atau mengikut sholat jenazah dia mendapatkan 2 qirat sampai ke pemakaman ya. Tuh. Wa man syahida hatta yudfana kana lahu qiratan. Dan barang siapa yang mengantarkan jenazah hingga ke pekuburan atau ke pemakaman, maka baginya pahala 2 qirat. Jadi udah ngikut nyolatin, langsung ikut nganterin. Nah, dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu 2 buah gunung yang besar. Sampai ya ada salah satu sahabat bertanya, kila ya, berkata pada beliau, wa ma qiratun, apa yang dinamakan qirat ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasul menjawab, bislul jabalaini al-'azim main, yaitu seperti 2 gunung yang besar ya. Hadis ini hadis Bukhari Muslim nomor 1325. Kalau Bapak punya kitab hadis ada di situ ya. Kemudian dan Imam Muslim nomor 945 itu hadisnya. Hadis tersebut juga pernah dari sebuah sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang kedua, man ittaba'a zanazal muslim, ya, barang siapa mengiringi atau mengantar jenazah orang muslim imanan wahtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu hatta yusolli, dan dia bersamanya sampai dia ikut menyolatkan ya, alaiha wa yaqra'u min raqiha ya, sampai juga dia selesai ke penguburannya, fa innahu harizun minal akhiri qiratun tain, maka dia pulang ke rumah dengan membawa 2 qirat. Jadi ada 2 hadis yang lebih lengkap lagi, digabung. Kalau tadi sholat dulu ya 1 qirat ya, kemudian mengantarkan, nah, jadi mendapatkan 1 qirat lagi, jadi 2 qirat. Kalau ini 1 hadis dari sholatkan, dari mengantarkan sampai menyolatkan sampai ke pemakaman mendapatkan 2 qirat ya. Jadi kedua hadis ini bagus Pak ya, bisa kita ambil. Jadi saya harap Bapak yang ada di rumah ya, kalau pas ada nanti disolatkan di masjid, diumumkan tuh ya bahwa jenazah sudah sampai di masjid, kami tunggu untuk berwudu, untuk hadirkan. Yang dekat-dekat enak Pak ya, susah Pak dapetin pahala sebesar gunung Pak, 1 doang susah ya. Apalagi sampai 2 ya. 10 jenazah udah 20 gunung Pak. Lumayan gitu ya. Iya. Kullu qiraatin mislu akhiri. Ya, setiap qirat setara dengan 1 gunung Uhud. Nah, wa man shalla 'alaiha, dan barang siapa yang mensolatkannya, summa raja'a qabla tudfana,
maka kemudian dia pulang membawa pahala 2 buah gunung yang besar. Hebat Pak. Dari hadis itu aja udah hebat ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ini ada faedahnya Pak. Dari kita mengantarkan jenazah atau menyaksikan jenazah ya. Nanti Pak Bambang juga bisa tuh kalau ada jenazah yang meninggal. Ini syarat yang pertama ya. Petugas itu Pak kadang-kadang ya baru meninggal ataupun lagi sakratul maut, petugas jenazah itu udah ditelepon, kalau nggak diangkat, waduh ini ribet banget nih, diparanin ke rumah ya. Tolong Pak, bapak saya meninggal ya. Itu spontan Pak hadir ya. Orang yang pertama sekali petugas jenazah hadir kalau udah didatengin begitu ya. Jangan nggak hadir ya. Karena apa? Fatal Pak. Jadi kita bisa melihat, bisa membantu yang pertama ketika dia sudah meninggal ataupun lagi sakratul maut, kita bisa bantu ya, dengan yang pernah saya sampaikan bulan-bulan yang lalu. Kemudian kalaupun dia sudah meninggal masih hangat Pak badannya ya, masih hangat, bisa dibuka bajunya ya kan. Caranya kita sudah paham ya kan, kalau yang petugas jenazah yang nggak dibukain dari kancing ya, ambil gunting potong aja, miring kanan miring kiri ambil ya, dilucutin semua pakaiannya. Nah, kemudian tangannya pun ketika dia menghadapi sakratul maut menahan ya, karena masih belum terlalu kaku ya atau keras, maka bisa dilembutkan dengan pelan-pelan ya. Kalau besok setelahnya mau dimandikan, nah, itu sudah enak Pak. Itu petugas yang sebetulnya meringankan buat yang mandiin juga ya, meringankan cara seperti itu ya. Datang ke rumah bantu, kemudian beri doa ya, doakan ya yang meninggal, baik dia itu saudara dekat ataupun saudara muslim kita ya. Itu keduanya. Mungkin ada yang ditanya lagi oleh keluarga jenazah ya, nanti ada petugas yang untuk cari pemakaman, kasih tahu, panggil ya kan ribet Pak, ribet, bener-bener ribet. Kalau saya liatin itu kagok ya, kayak kakak saya itu udah ngalamin 5 kali ditinggal meninggal. Pertama bapak kandung, ibu kandung saya, kemudian orang tua dari mertuanya kakak saya, dua-duanya udah 4, 5, sama kemarin iparnya itu masih bingung ya, karena jaraknya jauh-jauh, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, mungkin hal yang seperti itu udah lupa. Nah itu dialami bingung ya, ketika dia di rumah dilihat anak udah gitu ya kan, nggak tahu Pak harus ngapain, saya gini nyari-nyari, saya juga ya, tolong lihat. Nah bagi yang taruh mungkin kayak Reza ya kan, udah saya kasih tahu kalau dipanggil untuk melihat orang yang meninggal ditalkinkan. Ini tugas-tugas para ustadz Pak, ditalkinkan gitu. Karena keluarga bingung apa bacaan talqin itu, la ilaha illallah. Walaupun dia cuma gini-gini doang, tapi dia di hati sama di kupingnya dengar Pak, dengar. Dan dia mengucapkan ketika menutup mata atau menghembuskan napas yang terakhir, barang siapa yang di akhir ujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Enak Pak. Tapi jarang itu yang nonton begitu, ribet ya, serba kaku, bingung ke sana kemari, bapak saya kenapa, anak saya kenapa gitu. Karena apa? Jarang disampaikan sama para ustadz ya.
kitab-kitab yang udah tinggi, yang begini-begini jarang disampaikan Pak. Ketika dapat musibah ya begitu, nggak tahu, ya Pak. Akhirnya sepele. Ya. Ada juga yang begitu maaf-maafan, ya sesek napasnya, dibawa ke rumah sakit. Ya. Sampai di mobil bukan ditalkinin, nangis. Ya. Sampai di perjalanan meninggal. Banyak yang seperti ini pengalaman. Ya. Pengalaman. Dan itu ada ciri, Pak. Ciri orang yang sesak napas, ya karena penyakit dengan napas yang tersengal-sengal dengan menghadapi sakaratul maut itu berbeda. Ini perlu dipelajari ya kan. Bedanya gimana Pak? Ya, itu kita bisa melihat kejadian-kejadian seperti yang sudah saya saksikan betul-betul berbeda. Ya. Langsung diucapkan kalimat takbir. Dan begitu dibawa ke mobil juga sambil ditalkinkan la ilaha illallah di telinga kanan. Belum sampai ke rumah sakit dia meninggal. Alhamdulillah masih dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau membebaskan dosa dia dari neraka api neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu faedah pertama. Kemudian kita bisa juga membantu ketika dia sakratul maut atau meninggalnya kita nggak tahu, mulutnya nganga, matanya terbuka, minta diambilin kain untuk diikat ya dari dagu sampai kepala diikat akar-akar. Ya, itu. Jangan kencang-kencang ikatnya. Pokoknya asal udah dibantu dengan tangan kan masih lemes itu Pak. Kalau udah dimandiin, wah di tempat pemandian gak susah ini. Gak boleh dipaksa. Ya. Kalau dipaksa ruhnya menyaksikan sakit, sakit, ya teriak begitu. Untung aja saya nggak dengar. Kalau saya dengar, kabur saya gitu. Kemudian matanya, ya. Karena apa? Orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu pandangannya selalu ke atas Pak. Biarpun kita lihat ke samping ini dia nggak akan ngelihat kita. Dia akan menyaksikan malaikat maut itu membawa ruhnya. Kalau nyabutnya enak yang amal baiknya dianggap orang baik, orang pilihan Allah gitu kan. Tidak banyak dosanya, ditariknya pelan-pelan. Tapi ada juga cerita yang susah ya. Ketika dia banyak berdosa, ya, suka mencaci orang, ditarik dari ubun-ubun gak bisa, ditarik dari ujung jari, dicabut lagi dari ujung kaki. Subhanallah Pak, sampai kayak gitu. Ya. Mungkin kalau kita pikir ya Pak, banyak yang seperti kejadian seperti itu. Itu kita ucapkan ya. Astagfirullahaladzim. Ya kalau melihat sakratul mautnya kayak begitu kita mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta keringanan kepada Dia. Ya, ya Allah berikan ampunan. Ya bisa kita berdoa Pak. Ya sehingga dia bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah itu ya sudah dibukain, sudah diikat mulutnya, kemudian sudah rapat, kemudian matanya juga sudah kita tutup, ya jangan sampai melek, ya itu sudah kelihatannya manis kayak orang tidur kan enak Pak. Tangannya juga sudah disedekapin, kakinya sudah lurus, tutup dengan kain yang rapat. Jangan kelihatan aurat dan mukanya pakai kerudung. Sebetulnya ketika kita melihat kalau mukanya pakai kerudung yang jarang itu kan ada, tapi orang banyak kan jarang ada yang punya. Nggak perlu kita buka gini kita sudah bisa melihat mukanya Pak, ya nggak perlu dibuka gitu. Ya ada yang penasaran sampai dibuka, ya karena apa? Mukanya tertutup oleh kerudung yang rapat. Ya. Itu sebetulnya ada tata cara seperti itu. Ya. Kemudian Nabi mengajarkan berdoalah untuk beliau. Doanya udah tahu, ya doa
beruntuk jenazah. Doakan supaya beliau mendapat ampunan dari Allah seperti yang kita baca Allah maghfir lahu. Ya, kalau wanita Allah maghfir laha. Di ujungnya itu ada kalimat yang berarti ya Allah gantikanlah setelahnya beliau dengan pengganti yang lebih baik lagi. Jadi ujung kalimat doa itu ya carikanlah atau kan berikanlah penggantinya setelah beliau meninggal. Dari keluarga itu pasti ada penggantinya. Itu Pak doanya. Yang terakhir ya yaitu faedah yang terakhir mendapatkan nasihat ya atau memberikan nasihat kepada keluarga yang meninggal dari apa namanya dari ketidaktahuan dari ketidaksabaran pasti ya setiap ada yang meninggal itu kita tolong sabar berikan ya keikhlasan ya kalau nangis meraung-raung soalnya tidak ikhlas ya jadi keikhlasan ini adalah daripada bentuk iman kita yang paling tinggi ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ya di akhir tausiah saya penyampaian saya bisa bermanfaat untuk bapak-bapak semua dan juga kepada ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu banyak generasi pengganti-pengganti ya. Udah banyak ya. Bapak belum lah belum katanya kalau kata Pak Sapri bilang dicari yang muda ya iya dicari yang muda yang tenaganya fit ya emang begitu Pak ya. Iya, cari yang muda kenapa karena bisa diandalkan tenaganya ya. Iya kalau dicari yang kecil-kecil kayak Pak Ripo, Haji Arif, Pak Jaka. Kayaknya kalau buat ngangkat Pak Haji Arif nggak kuat Pak Jaka. Iya, benar-benar Pak. Iya. Dan itu adalah tugas-tugas daripada kita yang hidup. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan bila mana ada kekeliruan itu adalah daripada kekurangan saya dan bila mana ada yang baik itu semata-mata hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Barangkali ada yang bertanya, saya tutup ya dengan kalimat hamdalah ataupun sebelum saya ucapkan salam sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Pak Ustaz Rizwadi yang telah menerangkan tentang ahkamul janaiz tentang hukum-hukum kita agar ada tiga kepada jenazah. Yang saya garis bawahi satu tidak wusida amri